Berarti kalau mereka beriman kepada kitab ini, harusnya mereka berani dong minum racun. Iya, Mau sengaja atau tidak sengaja, harusnya iya berani betul, dong. betul. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkab. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita yang yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua tuduhan dan fitnah dari seorang ustadz Donditan. Dia mengatakan bahwa orang Kristen tidak ada yang berani minum racun, sekalipun perintah minum racun itu tertulis dalam kitab sucinya, namun tidak ada yang berani minum racun karena ayat tersebut itu adalah palsu. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Faktanya justru dia menafsirkan ayat kitab suci orang lain menurut pendapatnya sendiri. Memang susah dipegang kata-kata para polemikus ini. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Berani minum racun? Enggak. Kenapa? Ada ayatnya kok. Matilah. Ada ayatnya, lu bakal selamat kalau minum racun. Kan udah nggak tahu. Oh berarti kata. Nah sekarang pendeta berani nggak? Nah, iya. Nah gitu ya. Ini sebentar nih. Ayat 18 nih. 18 nih. Apa katanya? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau di apa namanya dipatok ular, berarti kan minum racun kan nggak mati kan? Berarti Iya, kan? betul, betul. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, berarti kalau mereka beriman kepada kitab ini, harusnya mereka berani dong minum racun. Iya. Mau sengaja atau tidak sengaja, harusnya Iya, berani betul, dong. betul. Ada nanti yang bilang, oh itu kan kalau minum racun nggak disengaja atau mau dicelakain orang, baru dia nggak mati. Nah ayat ini buat apa gitu loh? Kalau dia percaya dengan ayat ini, mau disengaja, mau nggak disengaja, harusnya berani Iya, dong. betul, nggak Gitu. usah takut. Ada nggak yang berani? Barusan kita dengarkan bersama Donditan mengutip Markus 16 ayat 18. Lalu dia menafsirkan bahwa ayat itu memberi jaminan pada orang Kristen, jika minum racun tidak mati. Kembali lagi, akibat cuma comot ayat, dan tidak bisa baca secara komprehensif, beginilah jadinya. Padahal, jika kita melihat apa yang dikatakan Markus 16 ayat 9-20. Yesus sedang menjanjikan penyertaan kepada mereka yang memberitakan Injil. Kita bisa membacanya dalam ayat 17 dan 20. Di sana ada kata yang diulang yaitu menyertai. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ngomong-ngomong, para murid-murid Yesus adalah manusia yang bisa mati. Ayat dalam Markus tidak memerintahkan untuk bunuh diri. Tetapi janji penyertaan ini hanya dalam pengabaran Injil. Karena setan juga bekerja melalui orang-orang untuk membunuh para murid tersebut. Banyak murid Yesus mengalami kematian yang sadis karena dibunuh. Kematian mereka adalah akhir dari tugas mereka, meskipun di banyak kesempatan mereka diluputkan dari kematian. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup menyelamatkan mereka, tapi Tuhan izinkan mereka beristirahat. Ada beberapa contoh janji penyertaan Tuhan yang tergenapi saat mereka memberitakan Injil, sesuai dengan janji dalam Markus 16 ayat 15-20. Pertama, tidak mati digigit ular. Kisah Para Rasul 28 ayat 5-6. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka,
bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Kedua, berbicara dengan bahasa yang baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 6. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 3. Menyembuhkan orang sakit. Kisah Para Rasul 9 ayat 33-34. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Jika Donditan ngotot bahwa Markus 16 adalah perintah minum racun, kenapa dia tidak membuktikan pernyataan Nabi pada hadis berikut? Apakah dia berani? Karena sesuai dengan hadis Nabi, makan 7 butir kurma ajwa akan terhindar dari racun dan sihir. Untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar percaya Muhammad sebagai Nabi, tentunya harus kita uji pernyataannya, seperti pada hadis berikut. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5025. Rasulullah bersabda, barang siapa setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir. Hadis Sahih Muslim nomor 3814 juga mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan celaka oleh racun maupun sihir. Jadi, menurut hadis Nabi, dengan hanya memakan 7 butir kurma ajwa bisa terhindar dari racun dan sihir. Apakah Donditan berani membuktikan pernyataan sang Nabi? Menurut saya sepertinya jangan, soalnya Nabi yang mengajarkan cara menangkal racun dengan makan kurma justru mati akibat racun. Bukan saya loh yang katakan itu. Mari kita dengar Ustadz Abdul Somad bacakan hadisnya. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri. Aku merasakan terputusnya urat disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian, jadi yang mengatakan Nabi mati diracun adalah hadis yang dibaca oleh Ustadz Abdul Somad. Kalau saya bilang sama Pak Pendeta, jangan sekali-sekali minum racun atau berani pegang ular, dipatok ular, hanya karena ayat ini. Jangan, saya bilang, jangan mau. Saya bilang gitu. Bukan karena saya bilang Pak Pendeta tidak beriman kepada Yesus, tapi karena ayat ini semuanya palsu. Nah, bagaimana tahunya kita ini ayat yang tidak asli? Dari ayat ke-9 sampai 20, ini kalau kita cek di manuskrip yang kuno, sekarang kita bisa buka di internet, kodeks-kodeks yang dari abad ke-4, itu bisa dibuka. Ayat-ayat ini nggak ada, gitu. Oh, ditambahin ya. Tambahan. Barusan kita dengarkan bagaimana Donditan katakan bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 adalah ayat-ayat palsu. Inilah akibatnya kalau baca cuma separuh. Dia pikir manuskrip Alkitab cuma satu saja. Dia hanya berpatokan pada satu manuskrip saja. Berikut penjelasan dari Brother Louis untuk topik ini. Dalam menjawab tuduhan ini, ada 5 hal yang harus kita ketahui. Pertama, naskah kuno Perjanjian Baru itu tidak hanya Kodeks Sinaiticus, tetapi ada naskah-naskah yang lain juga.
Ada lebih dari 1.600 naskah bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru yang masih terpelihara sampai saat ini. Yang terkenal diantaranya adalah Codex Alexandrinus dan Codex Washingtonianus. Kodeks ini berasal dari abad yang keempat dan abad yang kelima, dan semuanya berisi Markus 16 ayat 9-20. Dari ribuan naskah ini, hanya 2 naskah yang tidak berisi Markus pasal 16 ayat 9-20, dan 2 naskah ini dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa Markus pasal 16 ayat 9-20 palsu. Saya rasa ini nggak fair, guys. Analoginya gini, kalau Anda memiliki buku Undang-Undang Dasar 45 dan salinan buku Undang-Undang 1945 ini ada 1.000 salinan yang berisi lengkap, lalu ada 2 buku yang salinannya tidak lengkap, mungkin karena salah kopi dan lain-lain. Lalu Anda memakai 2 buku ini untuk menjudge 1.000 buku yang berisi lengkap tentang Undang-Undang Dasar, lalu mengatakan yang 1.000 buku itu palsu, kira-kira bisa nggak? Jelas enggak, guys. Ini namanya kurang baca buku. Ada 1.600 manuskrip yang lengkap, tetapi dibaca hanya 2 buku yang nggak lengkap lagi. Kedua, kita harus tahu bahwa tidak adanya Markus 16 ayat 9-20 dalam Kodeks Sinaiticus bukan karena dipalsukan, tetapi memang karena tidak lengkap. Mengapa bisa demikian? Sebab memang naskah kuno ini ditemukan secara terpisah. Tetapi naskah-naskah yang terpisah ini pada akhirnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Misalnya, Markus 16 ayat 9-20 tidak terdapat di dalam Kodeks Sinaiticus, tetapi terdapat dalam Kodeks Alexandrinus. Maka Kodeks Alexandrinus melengkapi Kodeks Sinaiticus. Demikian pula dengan naskah-naskah yang lainnya. Asal tahu aja ya, isi Kodeks Sinaiticus itu sama persis dengan Alkitab yang saat ini kita pegang, isinya dan maksudnya loh. Memang ada beberapa ayat yang tidak dimuat dalam kodeks ini. Ketiga, kita harus tahu bahwa merujuk kepada Kodeks Sinaiticus tidak membuktikan bahwa Alkitab itu palsu. Sebab yang namanya dipalsukan itu berarti isi dan tujuan ayat itu berbeda sama sekali. Tetapi kan tidak ada perbedaan sama sekali maksud dan tujuan ayat-ayat di dalam Kodeks Sinaiticus dengan naskah-naskah yang lainnya. Bahkan tidak bertentangan sama sekali. Kalau palsu itu contohnya begini loh. Kan dalam Markus 16 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus itu bangkit. Nah, kalau ada kitab yang datang kemudian lalu bilang Yesus itu tidak bangkit, ini baru namanya palsu. Karena isinya berbeda sama sekali dengan Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Alexandrinus. Bahkan beda dengan 1.600 naskah yang lainnya. Bisa paham kan? Keempat, kita harus tahu isi dalam Markus 16 ayat 9-20 yang menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada para murid, kisahnya pun sama dan tidak bertentangan dengan kisah dalam Injil yang lainnya. Misalnya dalam Injil Matius 28 ayat 16-20, Lukas pasal 24 dan Yohanes pasal 20-21. Jadi kisah di dalam Markus 16 ayat 9-20 ini tetaplah valid, guys. Sebab kisahnya pun sama dengan Injil-Injil yang lainnya. Kelima, kita harus tahu bahwa bapak-bapak gereja sejak abad yang kedua dan ketiga sudah mengutip ayat-ayat dari Markus 16 ayat 9-20 ini. Santo Papias misalnya yang wafat tahun 120, salah seorang murid Rasul Yohanes, dalam tulisannya mengatakan tentang Justus Barsabas yang disebut dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 23 yang meminum racun namun tidak mati. Kisah ini tercatat dalam Santo Papias Explanation of the Lord's Sentence dalam halaman 110-140. Dan pernyataan ini dipertahankan oleh Santo Irenaeus, Eusebius, Philip dari Side, Santo Apollinaris, dan Andreas dari Kaisarea. Nah, Santo Papias ini mengutip di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-18. Bapak gereja yang lain yang mengutip ayat ini adalah Santo Hippolytus 220. Santo Hippolytus menyatakan bahwa seseorang harus mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebelum makan apapun yang lain, sebab jika mengambil bagian dengan iman maka bahkan jika racun maut atau dalam bahasa Yunaninya Thanasimon diberikan kepadanya, sesudah itu ia tak mendapat celaka. Santo Hippolytus menggunakan kata Yunani Thanasimon yang digunakan dalam Markus 16 ayat 18. Kalau Markus pasal 16 ayat 9-20 ini palsu, lalu mereka bagaimana bisa mengutip ayat ini? Kan nggak mungkin. Dengan argumentasi yang hanya memakai minim sekali referensi. Masihkah Anda percaya bahwa Markus 16 ayat 9-20 adalah palsu? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh saudara kita Pipahit menanggapi fitnahan tuduhan dari Ustadz Donditan yang mengatakan bahwa ayat dalam Markus 16 itu adalah ayat palsu. Nah, teman-teman, dia mengatakan tidak ada seorang pun Kristen yang berani minum racun dan memegang ular karena ayat itu adalah ayat palsu. Nah, teman-teman, kita sudah lihat ya siapa yang
mati diracun seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan kita juga melihat dalam Alkitab sudah terbukti penyertaan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang diutus untuk memberitakan Injil. Nah, teman-teman, jaminan untuk penyertaan itu sudah dialami oleh para rasul seperti yang disampaikan oleh Pilpahit, seperti Paulus yang dimana dia digigit oleh ular namun dia tidak mengalami apa-apa, dan kemudian Petrus dia menyembuhkan orang sakit yang ada di depan pintu gerbang bait Allah, dan itu sudah nyata apa yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus terkait penyertaannya kepada para pengikutnya yang memberitakan Injil. Teman-teman, itu terjadi, bukan bohongan teman-teman ya, dialami dan dilakukan oleh para murid Kristus itu sendiri. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pilpahit tadi, bahwa justru yang mati diracun itu bukanlah orang Kristen, justru adalah junjungan mereka, itu sesuai dengan dalil dan sesuai dengan ceramah dari ustadz mereka sendiri. Nah, itu dia kalau orang kurang belajar teman-teman ya, sehingga dia menuduhkan kitab orang lain palsu, seperti yang disampaikan oleh saudara Luis Prasetyo bahwa manuskrip tentang Alkitab itu bukan hanya 1 lembar 2 lembar teman-teman, sehingga gampang sekali orang mengatakan palsu. Karena kalau ada manuskrip yang tidak mencantumkan ayat-ayat dalam Alkitab, namun kita bisa mendapatkan di manuskrip yang lain seperti yang disampaikan oleh saudara kita Luis Prasetyo. Jadi tidak ada yang namanya palsu-palsu dalam kitab suci teman-teman. Itu sudah terjadi apa yang menjadi penyertaan janji Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Jadi kalau ada orang Kristen dengan gila-gila pamer untuk minum racun, itu namanya mencobai Tuhan. Nah, itu namanya mencobai Allah teman-teman ya, dan firman Tuhan mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu.